Apa kabarnya? Kiranya kita semua baik-baik saja dan luar biasa ya Bapak Ibu. Hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Kita berada di ujung dari bulan Januari ini. Luar biasa Tuhan membawa kita, menyertai kita, menemani kita. Nah Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa mendampingi kami sehingga dari hari ke hari dapat kami lewati, dan sekarang kami berada di hampir di ujung bulan Januari 2022 ini. Kami tetap membutuhkan Tuhan untuk berbicara kepada kami, untuk meneguhkan dan menguatkan iman kami kepada Tuhan, sehingga berdasarkan iman kepada Tuhan itulah kami menghadapi, menjalani, mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4, 5 dan ayatnya yang ke-6. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, ada perbedaan antara baptisan yang Yohanes Pembaptis lakukan dengan pembaptisan Tuhan Yesus dan pembaptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada waktu Yohanes melakukan baptisan yang Yohanes lakukan itu sebagai tanda pertobatan. Artinya Yohanes mempersiapkan umat, mereka kalau mau menerima juru selamat yaitu Tuhan Yesus, maka mereka harus mau bertobat dulu. Itu sebagai persiapan mereka untuk menerima kehadiran atau menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Jadi mereka tanda mau bertobat. Sedangkan baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mau menyatakan mengenai tanda keselamatan. Bahwa melalui karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu orang yang dibaptiskan, itu orang itu berarti sudah berada dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Jadi baptisan di dalam nama Tuhan Yesus yang Rasul Paulus sampaikan ini, jelaskan itu untuk menyatakan kepada murid-murid pada zaman itu atau orang-orang yang mendengarkan pembicaraan Rasul Paulus ini, bahwa mereka perlu memberikan dirinya untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti mereka sekarang hidup di dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian dikatakan Rasul Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu turunlah Roh Kudus. Roh Kudus ini juga menggambarkan penekanan tentang kehadiran Tuhan Yesus yang mengerjakan keselamatan itu, Bapak Ibu. Berarti orang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, berarti orang ini hidupnya sudah dipenuhi oleh Tuhan. Hidup dipenuhi oleh Tuhan berarti hidup yang dituntun oleh Tuhan. Maka saya beri tema kita hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka sejak saat itu hidup kita tidak dipimpin oleh kita lagi mestinya, tapi dipimpin oleh Tuhan. Apalagi kalau kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka itu berarti hidup kita ini mestinya dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Kita juga mengikuti tuntunan, pimpinan, bimbingan, arahan Tuhan. Dan jikalau itu diperhadapkan dengan keinginan kita ternyata berbeda, kita ingin pimpin diri kita sendiri, kita ingin pimpin kelakuan kita sendiri, maka
kita harus menundukkan semua itu. Dan kemudian membiarkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita belajar untuk tunduk, untuk taat, dan membiarkan diri senantiasa diarahkan, dipandu, dipimpin, dibimbing oleh Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bekerja secara lengkap, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam diri kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk membuka diri kami, hati kami, pikiran kami, perilaku kami untuk Tuhan yang pimpin. Karena kami telah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Maka biarlah kami juga membuka seluruh diri kami untuk Tuhan pimpin, Tuhan arahkan, dan biarlah kami tunduk pada pimpinan, arahan Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.